Oke. Welcome back to Paradox Talk. Ya, halo everybody. Hai. Hai. Yap. Kali ini kita kedatangan, atau lebih tepatnya kita yang datengin ya. Kita Ya. datengin. Bener kita yang datengin nih. Ya, here it is. Kesia Beauty Loka, bener? Betul. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Oke. Oke, thank you ya. It's nice to have you here. Yes. Mudah-mudahan sekarang adalah momen yang tepat di mana kita bisa ngobrol dan everything is fine ya, it's good, Yeah, ya fine. kan? Cuacanya bagus, moodnya Yeah, bagus, yeah. gitu kan? Gitu. Ya, thank you Kesia udah ada di Paradox Talk yang mana H-1 ya justru besok Kesia bakal berangkat ke Jogja dan ya we're happy for you pastinya untuk apapun Betul. rencananya. Mm-mm. So, kali ini kita bakal bahas sesuatu yang juga unik ya. Absolutely. So, life doesn't need validation. Yeah, right. Oke, yang mana bukan hanya sekarang ya, melainkan dari dulu kayaknya semua orang tuh berlomba-lomba untuk ngebuktiin sesuatu gitu. Kayaknya semua orang tuh berlomba-lomba untuk menjadi sesuatu. Kayaknya semua orang tuh berlomba-lomba untuk bahkan nunjukin sesuatu gitu. Nah, menurut Kesia sendiri nih, ya Ya. kan? Ya. Harus nggak sih kita nunjukin sesuatu, atau harus nggak sih kita nge-proof sesuatu? Mm-mm. Kalau menurut aku pribadi nggak harus. Oh, nggak Oke. harus ya? Iya, karena apa ya? Orang-orang mungkin cuman ya kepo atau cuma pengen tahu doang. Selebihnya ya udah kita semua yang ngerasain. Yang kita Ya. alamin sendiri ya. Iya. Dan itu suatu hal yang memang ya kita tidak akan pernah tahu ya segimananya orang tuh sangat berada dalam kondisi mungkin ups and down-nya di situ ya. Iya. Yang mana ya mungkin bagi sebagian orang itu biasa atau itu mah belum seberapa, tapi di sini kita tidak ingin ke arah situ ya kan. Ya kita sangat menghargai everyone struggle gitu kan. Nah, untuk itu kita di sini bicara dan kita dialog mengenai hal tersebut gitu ya. Ya semua punya its own struggle yang mana sangat bisa dikatakan bisa menjadi suatu hal yang disebut sebagai once in a lifetime, perjalanan seumur hidup yang sekali seumur hidup. Betul. Nah, tentunya itu di situ punya keunikan sendiri, punya keindahan tersendiri dan punya cerita tersendiri, gitu kan. Iya. Nah, ya makanya iya ya bener juga. Kadang-kadang cuma kepo doang ya. Iya. Gitu sih. Tapi Kesia pernah nggak sih ngalamin hal dimana Kesia ngelihat sendiri atau bahkan kamu justru pengen atau ngerasa pengen ngebuktiin sesuatu gitu, atau bahkan kamu ngelihat orang atau orang di sekitar kamu, teman kamu, ya siapapun ya, Iya. yang pada saat itu mungkin lagi pengen ngebuktiin nih gitu. Kalau aku sendiri pernah, Bang. Pernah ya? Oh. Nah, jadi kan itu kan apa? Kan aku punya komunitas itu Oke. yang dulu tuh karena UKM di kampus itu tuh nggak ada dance. Jadi aku berinisiatif untuk membuat komunitas dance. Karena kebetulan Kesia Karena ya senang dance ya? Ya, kebetulan Oke. aku senang dance dan juga aku satu sekolah sama teman SMA aku yang emang tim dance juga di sekolah. Jadi aku ajak dia buat itu tim dance itu kan. Nah, terus ya namanya komunitas baru dibikin gitu Oke, kan. iya. Pasti orang yang Baru sebelah jadi nih ya, iya baru jadi komunitasnya lah. ya. Anggotanya juga ya hilang timbul. Kadang kayak Ya, ya malas datangnya, Iya, apa iya. latihan gitu kan. Ya dapat pandangan sebelah mata lah gitu. Dari situ aku aku ngebuktiin kalau aku udah bikin ini ya itu tuh harus berjalan dengan baik gitu. Tapi pada kenyataannya nggak berjalan dengan baik sih. Oke. At that time ya, Iya. pada saat itu tidak berjalan dengan baik. Iya.
pada kenyataannya ya. Pada kenyataannya. Di situ kan aku yang buat komunitas, aku juga yang handle. Jadi kan aku sebenarnya nggak tahu ya itu sistem komunitas gimana, atau cara jadi ketua, pemimpin dalam suatu komunitas tuh seperti apa tuh nggak ngerti. Gitu. Nah, jadi aku juga orangnya bukan yang communication skillnya tuh bagus, bukan. Oke. Aku tuh tapi semenjak dari situ aku belajar, aku buktiin kalau aku tuh bisa gerakin ini komunitas ini. Sampai pada akhirnya kami itu sering diundang buat ke acara kampus kayak ospek gitu. Dulu dari yang kecil-kecil dulu sih, sampai anggota aku mungkin kayak males gitu kan. Pernah di kampus 1 itu ada acara acara gitulah, aku lupa acara apa, tentang makanan gitu. Hari makanan kayaknya. Nah terus kami diundang kan, itu tuh nggak ada yang nonton. Nggak ada yang nonton, tapi aku habis tampil kan kumpul kan, evaluasi biasanya. Pasti harus ada evaluasi. Yang mana kamu nih ketuanya nih? Terus aku bilang ya nggak apa-apa, kita semangat aja walaupun belum ada yang tonton, karena ya gimana, kita juga komunitas baru banget di kampus itu tuh 2018 lah baru jalan. 2018. Rencana dibikinnya 2017. Oke. Dan aku bersyukur banget anggota-anggota yang emang dari awal mau join, yang mau ngebantu, ya istilahnya mereka juga ngebantu aku dalam berkembangnya komunitasnya gitu. Oke, tapi pada saat itu berlangsung ya, Kes. Iya, Bang. Pada saat kamu berusaha untuk prove something dong ya. Yang mana pada kenyataannya pada saat itu kamu juga bahkan ya sorry to say got nothing ya. Iya. Apa yang kamu rasain pada saat itu? Kayak ayo udahlah bubarin aja komunitas. Sempet tercetus nggak? Terucap nggak Iya, ke teman-teman? Ke tim? Enggak. Ke teman-teman lebih ke diri sendiri kali ya. Lebih ke diri sendiri. Kayak ya udahlah, males. Yang latihan cuman segini. Kalau aku nggak ikut latihan, mereka malah nggak latihan. Jadi kayak mereka ketergantungan sih sebenarnya sama aku. Gitu, Bang. Tapi kamu pada saat itu punya ekspektasi nggak sih? Ya kan kamu nge-build up satu komunitas dance yang mana itu baru pertama kali ya di tempat kamu pada saat itu di kampus. Terus kamu rekrut teman-teman kamu untuk jadi bagian dari komunitas. Iya. Nah untuk itu berjalan, kamu ekspektasinya apa sih sebenarnya? Kan tadi pengen ngebuktiin nih bahwa komunitas dance ini bisa gitu ya, pengen ngebuktiin. Nah tapi lebih daripada itu, ekspektasinya Kesia apa nih? Gimana ya? Aku orangnya nggak terlalu berekspektasi, Bang. Kayak let it flow aja. Gitu. Wow, which is good loh. Oke. Jadi kadang aku bingung ya, kenapa aku nggak orangnya nggak terlalu berekspektasi harus gimana gitu. Ya let it flow aja kalau aku. Let it flow. Tapi bukan berarti kamu pasrah ya? Iya, bukan berarti Pak. Bukan berarti pasrah ya? Iya, soalnya kan pasti ada visi dan misinya. Benar. Dan itu kamu buktiin loh dengan kamu bisa dance di depan orang banyak. Iya. Ya meskipun tadi kamu cerita nggak ada yang nonton ya ternyata ya. Iya. Belum ada yang nonton pada saat iya, itu. belum Tapi ada. ya itu membuktikan bahwa kamu, even kamu bilang kamu orang yang let it flow, kamu bukan orang yang pasrah. Kamu tetap ngelakuin sesuatu untuk ya ngebuktiin bahwa kamu emang benar-benar punya usaha gitu. Jadi perform ya pada saat itu, meskipun mungkin menontonnya saat itu hampir tidak ada ya. 1-2 lah sama yang jaga stand gitu. Oke. Tapi kan yang jaga stand sibuk. Oh iya ya. Bisa dikatakan hampir nggak ada ya. Iya, hampir nggak ada. Nah. Dan aku senangnya mereka tetap dance. Dengan power lah. Dengan kondisi all out seperti ya? itu ya. Iya. Tetap all out ya. Tetap all out. Oke. Nah, kira-kira apa sih yang dirasain ketika kita dalam diri, aku perlu membuktikan sesuatu nih gitu pada saat itu, apa sih kira-kira gitu? Dan kalau boleh tahu pada saat itu sebenarnya mau ngebuktiin nama siapa nih?
Nah, iya. Nah, gitu kan. Tentu kan kalau kita ingin membuktikan sesuatu, tentunya kepada seseorang atau sekelompok orang, itu bisa jadi keluarga, itu bisa juga kepada teman-teman ya yang di circle. Nah, kalau boleh tahu pada saat itu sama pada siapa tuh mau membuktikan itu kepada siapa? Sama teman-teman di kampus. Karena bahwasanya saya bisa gitu ya. Iya, soalnya komunitas kami tuh ada yang bilang kan, ih komunitas baru tapi enak banget sih udah diundang ini ospek gitu kan. Baru komunitas baru juga gitu-gitu, banyak omongan gitulah. Oke. Kadang juga aku nggak enak kan karena emang kami nggak resmi. Ya. Nggak ada surat resmi dari kampus gitu loh. Iya. Karena emang Iya, belum, I see. karena anggotanya harus berapa ya waktu itu? Untuk bisa di ini ya. Diresmikan oleh dari kampus. oleh kampus dinyatakan sebagai oh ya ini eksis nih, gitu ya. Dinyatakan komunitas gitu. kampus gitu. Itu Iya. kami nggak ada, tapi kami udah diundang acara ospek dan acara-acara lain. Oke. Nah, berarti siapanya udah dapat nih, berarti kepada mau membuktikan kepada teman-teman ya. Oke. Nah, waktu itu melakukan itu sebenarnya kenapa? Apakah memang mungkin pada saat itu Keisha dalam posisi tidak diterima, belum ada circle, jadi gue pengen melakukan sesuatu nih, gitu kan? Atau ya memang murni karena ini saya punya hobi, ini saya mau membuktikan, gitu. Lebih ke aku punya hobi sama nggak mau ngecewain anggota yang masuk. Tim yang masuk, oke. Komunitas. Berarti kalau untuk circle pertemanan nggak ada masalah, fine Nggak ya? ada fine. Fine, oke. Nah, apa yang dirasain tuh ketika kembali yang tadi, ketika sekarang kita sedang dalam posisi mau membuktikan sesuatu, rasanya gimana sih ya? Itu kayaknya hard and heavy mungkin ya. Iya. Susah. Iya. Apalagi Dan mungkin beberapa kali bisa jadi mau mundur kali, mungkin gitu ya? Iya. Sering dulu. Malah sering ya kan? Tapi aku nggak bilang ke Tentu ke nggak anggota, bilang. ke pengurus tuh nggak bilang. Paling aku cerita sama orang terdekatku dan dia nggak dari komunitas itu. Dan kebetulan tidak di komunitas itu. Iya, Tipikal karena yang seperti ini pasti kebanyakan tuh begitu. Yang diceritain dia akan menceritakan struggle-nya, bahwasanya aduh ini kayaknya berat banget gini bukan. Nah, ternyata ceritanya pasti ke orang yang memang bukan di komunitas itu karena dia nggak bocor ya. Karena nggak mau nurunin semangat mereka juga sih. Pasti. Itu yang kita sebutin dengan sikhal. Oke. Jadi kita itu memang masing-masing di antara kita tuh emang punya 1-2 orang yang emang benar-benar kita percaya untuk cerita apapun. Gitu. Karena emang ya dari setiap apapun yang kita alami, ya maybe kita punya power untuk face it ya dengan diri kita sendiri ya. Untuk menghadapin itu dengan diri kita sendiri. Tapi ada kalanya emang kita butuh untuk cerita, yaitu sikhab itu. Dan pada saat itu terjadi, kita nggak perlu ragu-ragu untuk ngelakuin sikhab itu. Karena pada saat kita mencoba untuk maksain diri kita sendiri, maka nanti kita akan kemakan sama ekspektasi kita justru. Maka kita nanti maka kita nanti akan kemakan sama kekecewaan kita justru. Yang mana itu kita yang create sendiri. It's from your own thinking. Iya. Gitu. Betul. Makanya di salah satu buku itu Mark Manson itu bilang bahwa pada dasarnya kekecewaan, kekhawatiran, ketakutan itu kita yang build up sendiri. Itu kita yang ciptain sendiri. Gitu. Melalui apa? Melalui ekspektasi. Jadi pada saat kita memang meng-create ekspektasi, di saat yang bersamaan ketakutan, kekhawatiran, kekecewaan itu udah kayak sniper aja gitu. Siap-siap bakal nembak kita. Gitu. Makanya ya emang berhati-hati dalam menaruh ekspektasi. Betul. Gitu sih. Ya dalam hal ini ya untungnya kita ketemu Keisha orangnya emang bukan yang terlalu high expectation ya. Gitu. Sehingga ya Keisha juga bisa ngejaga diri sendiri justru bahkan. Dan Keisha juga ternyata ya itu ya banyak di antara kita yang emang benar-benar dan emang sudah ngelakuin sesuatu yang even kita nggak tahu itu sebenarnya emang ada teorinya gitu loh. Ya itu tadi yang Keisha lakuin itu namanya sikhab. Oh iya. Itu Kes.
Itu sih. Nah, Iya. lanjut lagi nih yang menarik Iya, ya. Pak. Ternyata dalam hal ya, karena kita sempat cerita itu bahwa in this life you don't need to prove anything. Ya. Dalam kehidupan ini pada dasarnya kita nggak perlu untuk membuktiin apapun, Kes. Karena nobody's fucking care. Betul. Iya benar. Mm-mm. Nggak ada yang peduli juga. Ya, dan pada Setuju akhirnya nggak? begitu. Iya. Setuju nggak? Pada akhirnya begitu. Ya kan? Iya. Karena nggak ada manusia yang netral antara mendukung atau menghujat. Iya. Ya, betul. Iya kan? Iya kan? Benar kan? Iya, antara dua itu. makanya kita perlu makanya kita bahas life doesn't need validation because you don't need to prove anything. Iya benar. Itu sih ya, sama halnya dengan mungkin Kesya pernah tahu nih ya, dalam hal ini posisinya Bang Herman, Bang Rian misalkan, contoh ceritanya nih, kita ngebahas tentang anak, Iya. yang mana Bang Herman dan Bang Rian belum menjadi seorang bapak, Iya. belum menjadi seorang daddy, tapi kita ngebahas tentang anak nih, which is a part of parenting, right? Iya, betul. Iya. Bagian dari keluarga Iya. ya. Iya. Menurut Kesya, etis nggak? Atau make sense nggak kira-kira kalau Bang Herman dan Bang Rian ngebahas tentang anak? Atau ngasih referensi ke Kesya tentang anak? Kalau menurutku Yes. make sense. Why? Kenapa? Kenapa?